Jadi cara yang paling umum adalah membuat cross putih seperti ini. Nah, tapi kita harus pahami dulu bahwa Rubik punya sisi center hijau, merah, orange, biru, putih, dan kuning. Selain crossnya harus sama-sama putih, warna di sampingnya juga harus sesuai. Contohnya seperti ini. Tidak bisa. Selain putihnya harus cocok, harus sesuai juga sisi-sisinya dengan senternya. Jadi caranya seperti ini. Kita bawa dulu garis putihnya ke bagian bawah sebaliknya. Sebaliknya dari warna putih itu warna kuning. Nah, jadi pertama-tama kita buat cross putih di sisi kuning seperti ini. Udah dapat 3, kita cari satu lagi. Nah, caranya kita bawa seperti ini, cross di titik kuning. Nanti akan kita putar ke arah sebaliknya, tapi sebelum diputar supaya sisi sampingnya itu serupa seperti ini, biru kita bawa ke biru, lalu kita putar ke atas. Lihat, sudah sesuaikan biru dengan biru, putih dengan putih. Selanjutnya kita lakukan untuk yang lain. Hijau sudah cocok, lalu orange sudah cocok, satu sisi lagi. Oke, seperti ini. Kita cek lagi, cross putihnya sudah dapat, warna sisinya juga udah kompak ya, merah dengan merah, hijau dengan hijau, orange dengan orange, biru dengan biru. Selanjutnya untuk bagian corner atau sudut ini juga harus kita isi dengan putih dan harus cocok. Kalau sisi hijau harus hijau semua, sisi merah merah semua, sisi orange orange semua, dan seterusnya. Jadi begini cara naikinnya. Untuk naikin corner kita pakai satu cara yang paling umum aja ya. Pertama, letakkan putih bagian atas, lalu yang mau kita naikin itu harus ada di bagian bawah, di sudut bawah. Putih ini bisa naik ke atas, caranya lempar dulu ke depan seperti ini. Tapi sebelum lempar ke depan, supaya birunya cocok, kita bawa dulu ke sisi biru. Oke, biru sudah cocok di sisi biru, putihnya tinggal naik ke atas. Caranya lempar dulu ke depan, diturunkan, lalu dikembalikan ke tempat semula dan up, naik. Seperti itu. Bisa dilihat lagi, biru sudah cocok, orange sudah cocok. Lakukan untuk yang lainnya. 3 yang lainnya lagi. Contoh, ini merah harus kita bawa ke merah. Oke, kalau udah cocok begini, putihnya lempar ke depan, atasnya diturunkan, kembalikan ke tempatnya dan naikkan. Seperti itu. Sekarang kita harus bawa ke sisi merah ya. Oke, sudah pas sisi merah. Sekarang putihnya lompat ke atas. Caranya buang dulu ke depan, lalu yang atas diturunin ke bawah, kembalikan posisinya, naikkan ke atas. Seperti itu. Oke, satu lagi. Udah cocok ya, tinggal itu naik ke atas, buang ke depan, yang atas diturunin ke bawah. Oke, sekarang layer pertama sudah jadi. Nanti kita sambung ke part kedua, karena kita mengajarkan layer per layer. Oke, tadi sorry salah ya. Jadi putihnya kita taruh di bawah, maksudnya bukan di bawah tapi di belakang kita, menghadap belakang, dan yang ngadep kita itu warna kuning. Sekarang kita fokus cari bagian tengah ini. Coba lihat yang nggak ada kuningnya. Yang nggak ada kuningnya bisa kita kerjain. Oke, ini ketemu sisi biru orange. Jadi caranya biru ini kita bawa ke sisi biru, lalu orange kita bawa ke sisi orange. Jadi sebenarnya yang di tengah kita ini akan pindah ke sisi kanan, seperti itu. Sekarang cara mindahinnya adalah, karena mindahnya ke kanan, bagian front kita putar ke kiri, lalu alasnya kita putar ke kanan, rightnya kita putar ke right, lalu alas yang tengah kita putar ke kanan, rightnya dibalikin, right accent. Sudah pindah. Lihat, tadinya birunya ada di depan kita, sekarang pindah ke kanan kan? Tapi belum selesai, karena putihnya pasti berantakan. Cara beresin yang putih adalah seperti ini. Kita kembalikan, lalu putih itu naik ke atas dengan cara yang kayak tadi. Lempar ke depan, tengahnya dibalikin. Seperti itu. Oke, bisa nggak teman-teman? Sekarang kita coba lagi sisi yang lain. Yang nggak ada kuningnya, oke, ini bisa kita kerjain. Merah, biru. Merahnya kita bawa ke sisi merah, dan sekarang birunya harus lompat ke kanan lagi kebetulan. Jadi sekarang caranya frontnya lempar ke kiri. Seperti ini, rumusnya sudah saya tuliskan di bawah ya, bisa dicoba. Ini langsung saya akselerasi saja.
supaya putihnya cepat balik. Sama sebenarnya dengan cara yang tadi. Kita kerjakan sisi yang lainnya. Kebetulan udah jadi semuanya, oke. Sekarang kita tinggal kerjakan layer terakhir. Kita pakai rumus seperti yang sudah ditulis di bawah. Nah, syaratnya untuk rumus ini bisa dipakai adalah minimal yang kuning ini membentuk sudut di sebelah kiri atas. Lalu kita bisa pakai rumus seperti yang tertulis di bawah. Oke, seperti ini. Kita ulangi lagi rumusnya. Seperti ini, kita ulangi lagi rumusnya. Sebenarnya kita mencari ikan. Kuning ini bentuknya harus ikan. Nanti saya tunjukkan bentuknya seperti apa. Kita ulangi terus sampai dapat kuning yang paling banyak. Ulangi saja terus rumusnya sampai kita dapat bentuk yang kita inginkan. Ini saya coba semakin diputar semakin sedikit, berarti kita nggak pakai ya. Kita cari yang paling banyak. Oke, yang seperti ini baru kita ganti rumus. Rumusnya seperti ini, rumus kedua. Ini ada dua rumus yang dipakai untuk bisa dapetin ikan. Oke, belum dapat, saya ulang lagi. Ini atasnya diputar bebas-bebas boleh ya. Oke, udah dapat ikannya. Nah, kepala ikan harus menghadap kiri bawah, sedangkan ekor ikan di atas. Oke, tapi kita perlu mencari kuning di sudut kanan atas. Anyway, kita putar aja dulu menggunakan rumusnya. Nah, ini yang dimaksud. Ini yang saya maksud. Ikannya harus menghadap bawah dan di sudut kanan atas itu harus kuning. Kalau udah seperti ini, pasti jadi. Atasnya akan berubah jadi kuning semua. Seperti itu. Kita bawa dulu ya merahnya ke sisi merah yang paling sempurna kita letakkan di belakang. Oke. Kita letakkan di belakang kita. Sekarang kita pindahkan orange satu kubik orange itu ke sisi orange. Atau ini yang merah ya. Pakai rumus yang tertulis di bawah. Seperti ini. Nah, tadi kan belum apa-apa udah jadi ya, udah bagus ya. Sekarang kita coba kalau sisi lainnya berantakan seperti ini. Ada satu rumus yang bisa kita pakai kalau berantakan seperti ini. Oke, rumusnya seperti ini. Satu kali putar saja akan langsung jadi rapi seperti yang tadi. Jadi sebelum bisa ke rumus final kan kalau yang lainnya udah bagus kayak tadi. Ini seperti ini. Nah, kalau kita belum dapat seperti ini, pakai rumus yang barusan ya. Kalau udah seperti ini, kita bisa pakai rumus final. Oke, masih belum dapat. Nggak apa-apa, kita coba lagi. Sisi yang paling sempurna kita letakkan di belakang kita. Lalu ulang lagi. Sekarang kita putarnya ke arah sebaliknya. Jadi nggak apa-apa, tangan kiri yang mutar dengan rumus yang sama. Tapi mirroring ya. Oke, seperti itu. Kita ulang sekali lagi. Bagaimana kalau dia ketemu yang berantakan seperti ini? Kita ulang sekali lagi ya. Karena rumus ini jarang-jarang dipakai, jadi harus sering dilatih supaya ingat. Jadi caranya seperti ini. Back, putar 2 kali. Oke. Back, putar 2 kali lagi. Kembalikan. Dengan gini langsung rapi, baru bisa pakai rumus final. Yang paling sempurna taruh paling belakang.
putar lagi. Sekarang karena harus ke arah kanan, jadi tangan kiri yang muter, yang dorong. Rumusnya sama, hanya di mirroring. Oke, seperti itu. Jadi